Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danang Riswanto dari jurusan Pendidikan IPS 2018 dengan NIM 1804674. Nah, di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran digital learning. Nah, sebelum membahas mengenai model digital learning, apa sih perbedaan antara model pembelajaran dan metode pembelajaran? Nah, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Nah, guna tercapainya tujuan pembelajaran seperti melalui ceramah, diskusi, debat, dan lain sebagainya. Nah, jadi berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kita mengajar, sedangkan model pembelajaran adalah rangkaian semua kegiatan atau unsur-unsur dari mulai pendekatan, strategi, metode, taktik, dan teknik pembelajaran. Nah, sederhananya begini, metode pembelajaran adalah bagian dari isi pembelajaran, sedangkan model pembelajaran adalah kulitnya atau selimutnya pembelajaran yang membungkus semua unsur dalam pembelajaran tersebut. Yang membungkus semua unsur itu yaitu adalah dari berbagai pendekatan, strategi, model, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, sebelumnya apa sih digital learning itu? Digital learning merupakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan media elektronik, baik itu hardware maupun software, diantaranya seperti HP, laptop, komputer, maupun jaringan internet lainnya, dengan tujuan untuk memberikan solusi pada peserta didik serta mengembangkan pengetahuan peserta didik dan mengasah keterampilan peserta didik dalam menggunakan berbagai jenis media tersebut. Lalu, apa saja sih karakteristik digital learning ini? Karakteristik digital learning ini adalah yang pertama, peserta didik senang memegang kendali. Nah, maksudnya ini adalah mereka kebanyakan tidak suka belajar di ruangan atau di dalam kelas, tapi mereka lebih senang belajar di luar kelas dengan menggunakan perangkat-perangkat digital seperti HP, laptop, ataupun yang berhubungan dengan internet. Jadi mereka merasa bosan jika ada di kelas. Selanjutnya adalah ketika mereka disuruh mengerjakan soal, mereka lebih senang mengerjakan soal menggunakan teknologi seperti HP, laptop, dan lain-lainnya. Mereka tidak senang mengerjakan soal-soal yang ada di buku tulis atau LKS ataupun media buku-buku lainnya. Sehingga mereka dengan mengerjakan tersebut mereka tampak bosan dengan metode yang seperti itu. Selanjutnya adalah mengefisiensikan biaya pendidikan. Nah, dengan adanya teknologi ini, biaya pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Nah, di dalam model pembelajaran digital learning tersebut terdapat metode-metode pembelajaran. Di antaranya yaitu metode hit and run, metode e-learning, dan metode blended learning. Nah, ketiganya ini sama-sama menggunakan sebuah teknologi untuk dalam pembelajaran. Nah, saya di sini akan membahas mengenai metode hit and run dalam model pembelajaran digital. Nah, apa sih arti hit and run itu? Hit adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris yang berarti suatu tindakan yang mengenai sasaran. Sedangkan run adalah artinya berlari. Jadi metode hit and run dalam pembelajaran adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik mencari sebuah sasaran berupa barcode dengan menggunakan gadgetnya atau smartphone-nya untuk di-scan dengan cara berlari ataupun jalan juga bisa untuk mencari barcode tersebut di lingkungan sekolahnya. Jadi mereka disuruh oleh guru untuk mencari beberapa barcode yang di dalamnya itu terdapat
soal-soal yang ada di dalam barcode tersebut kemudian di-scan oleh peserta didik untuk menemukan beberapa soal yang ada di dalam barcode tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu terlebih dahulu guru harus menginstal aplikasi barcode generator di Play Store. Setelah selesai diinstal, buka aplikasi tersebut. Nah, setelah membuka aplikasi tersebut, klik tombol menu yang ada di kiri atas dan klik add code, maka akan muncul berbagai jenis barcode. Karena kita menggunakan QR kode, maka pilih QR kode teks. Nah, di kolom QR kode adalah soal yang Anda akan ujikan pada siswa, isi soal yang akan Anda ujikan kepada siswa. Kemudian setelah selesai mengisi tersebut, di bawahnya ada kode description, yaitu ketik mata pelajaran yang akan Anda ujikan, misalnya ilmu pengetahuan sosial ataupun ilmu pengetahuan alam atau matematika dan lain-lainnya. Maka setelah itu di kolom yang terakhir yaitu kolom label, ketik materi ajar yang akan Anda ujikan. Setelah semuanya selesai, klik tanda centang yang ada di pojok kanan atas. Nah, jadilah barcode yang Anda inginkan. Nah, barcode ini kemudian disimpan dan di print oleh guru tersebut yang nantinya akan ditempel di sekitar sekolah. Nah, adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa harus mempunyai aplikasi yang bernama barcode reader di smartphone-nya masing-masing. Nah, aplikasi tersebut bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store secara gratis. Nah, yang kedua, setelah aplikasi tersebut berhasil terinstall, guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa yang pertama, setiap siswa harus mencari atau menemukan barcode yang sudah ditempelkan oleh guru di setiap sudut-sudut ataupun di sekitaran sekolah. Kemudian setelah siswa menemukan barcode yang tertempel di sekitaran sekolah tersebut, siswa men-scan barcode tersebut. Nah, setelah mereka men-scan barcode tersebut, lalu siswa menjawab pertanyaan yang muncul di layar smartphone mereka masing-masing. Muncullah soal yang mereka jawab melalui buku masing-masing. Nah, pelaksanaannya seperti video berikut ini. Check it out. Setelah mengetahui video tersebut, tentunya dalam metode hit and run terdapat kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya dalam metode tersebut adalah yang pertama, membuat siswa tidak jenuh dalam mengerjakan soal. Jadi mereka tidak merasa bosan dengan mengerjakan soal-soal yang di dalam ruangan, tentunya dengan menggunakan LKS ataupun yang lain. Nah, dengan menggunakan teknologi tersebut, siswa dapat merasa senang. Yang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih menarik karena siswa dituntut untuk mencari barcode tersebut, kemudian menemukan dan menjawab soalnya. Nah, adapun kelemahannya adalah aplikasi tersebut tidak bisa membuat soal yang bergambar. Nah, karena QR kode hanya bisa menyediakan data dengan
dalam bentuk teks. Nah, jika soalnya berbentuk gambar ataupun diagram, maka aplikasi tersebut tidak memadai atau tidak memungkinkan untuk menjawab atau menaruh soal di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua adalah siswa tidak bisa langsung menjawab di aplikasi tersebut. Nah, siswa harus menulisnya di buku tulis itu. Nah, ini yang membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Nah, yang selanjutnya adalah diharuskannya menggunakan smartphone, membuat siswa yang tidak mempunyai smartphone merasa kesulitan. Mungkin dengan mereka yang ekonominya atau belum mempunyai smartphone, maka itu menjadi sebuah kesulitan dalam belajar. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.